Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah ya, sehat semua ya Kak ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran ibu cek dulu kehadirannya. Amelia Sapitri, Hadir Bu. Angelika Jayati, Hadir Bu. Aulia, Hadir Bu. Aurel, Dulu. Chelsea, Hadir Bu. Cynthia Bella, Hadir Bu. Damar, Dinda, Hadir Bu. Hafiz, Hadir Bu. Indra, Hadir Bu. Julia, Hadir Bu. Kevin, Hadir Bu. Krisna, Hadir Bu. Lilis, Hadir Bu. Miftahul Jannah, Ferdi, Hadir Bu. Muhammad Jeffrey, Hadir Bu. M. Adi, Hadir Bu. M. Arkan, Hadir Bu. M. Peto, Hadir Bu. Rahmadia Fikri, Hadir Bu. Raihan, Hadir Bu. Rezon, Hadir Bu. Rido, Hadir Bu. Salwa, Hadir Bu. Safety, Cynthia, Hadir Bu. Topik, Yati, Yuti, Cynthia Anastasia, Ragil. Ya, hadir semua ya. Nah, sebelum kita mulai, agar anak-anak ibu mudah menerima materi, kemudian diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas Hafiz pimpin doa. Berdoa mulai. Sekarang kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan berdiri semua. Hiduplah Indonesia. Indonesia tanah airku, harum darahku. Di sanalah aku berdiri dan kandung ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Sebelum kita mulai pelajaran, ya silakan keluarkan dulu buku cetak. Silakan keluarkan dulu nak. Buku cetak, buku catatan, buku latihan, pena. Sudah. Aurel, silakan. Sudah semua? Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ibu mau tanya dulu. Pada pertemuan sebelumnya kita belajar apa nak? Boleh angkat tangan? Siapa yang bisa? Ya, Angel. Unsur-unsur teks berita. Apa saja unsur-unsurnya? Apa? Di mana, siapa, kapan, mengapa, bagaimana. Dan bagaimana ya, benar sekali. Kemarin kita belajar tentang unsur-unsur teks berita. Disingkat dengan
satu gambar. Nah, gambar apa ini? Rumah. Gambar rumah. Rumahnya ada apa saja? Ada motor. Ada motor. Rumahnya ada ada lagi. Ada pintu, ada tiang, ada jendela, ada taman, ya. Nah, rumah ada atap, ada tiang, ada dinding, ada lantai. Begitu juga dengan teks berita. Teks berita itu juga ada struktur pembentuknya. Ya, ada struktur pembentuknya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang struktur teks berita itu. Nah, sekarang sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mau minta anak-anak Ibu untuk pilih dulu nih, mau main atau langsung belajar? Main. Mau main dulu? Ya. Main dulu. Nah, kita kemarin main kitab hijau ya. Hari ini kita main kitab hijau lagi. Setelah itu nanti kita ada permainan baru. Mau permainan baru? Mau. Nah, sekarang kita main kitab hijau dulu. Hitam. Hijau. Lupa. Kalau hitam berdiri. Kalau hijau Duduk. ya. Hitam. Hijau. Indra belum tahu nih ya. Ya. Kemarin tidak hadir ya Indra ya. Nah, kita belajar. Kalau hitam berdiri. Kalau hijau duduk. Kita coba dulu. Ya. Hitam. Hijau. Nah, habis ayo. Habis ya. Habis tadi salah ya. Kita kasih hukuman apa? Nyanyi. Nyanyi apa? Nyanyi balonku boleh bisa, Bis? Bisa ya. Yang lainnya boleh ikut tepuk tangan ya. Ya, 1, 2, 3. Balonku ada di mana? Baru kau warnanya kuning kelabu, yang muda dan biru, tebus balon hijaunya, hatiku sangat kacau. Aku tinggal tempat mereka Cukup lagi? Cukup ya, kasih yang habisnya ya. Silakan duduk ya. Nah, sekarang Ibu akan menunjukkan sesuatu. Kepada anak-anak Ibu. Yang pertama, Ibu selalu untuk mengingatkan anak-anak Ibu, masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Ya, anak-anak Ibu punya cita-cita. Ya, jadi mesti dipersiapkan mulai dari sekarang. Ya, misalnya layaknya ujian. Anak-anak Ibu belajar dari semester 1 sampai dengan semester 2. Kemudian ulangan. Ya, materi yang dipelajari itulah yang diteskan. Tapi kalau tidak misalnya ya, dari awal semester sampai dengan semester 2 itu tidak belajar dengan serius, hanya belajar dalam waktu semalam, apakah akan menghasilkan hasil yang maksimal? Tidak. Ya. Besoknya malah ngantuk. Materi dalam satu semester itu banyak sekali ya, pelajaran bahasa Indonesia, matematika, IPA yang lainnya. Ya, diteskan besoknya belajar hanya malam, tidak akan maksimal. Jadi belajarlah serius mulai dari hari ini. Yang kedua, barang siapa bersungguh-sungguh maka akan mendapatkan kesuksesan. Sukses? Mau. Indra mau sukses? Mau ya. Siapa yang tidak mau sukses? Beto? Beto sudah masuk semester ya? Mau sukses? Mau. Jadi apa? Mau jadi apa Beto? Nah. Mau jadi tentara ya. Doakan semoga semua
cita-cita cita-cita KPK itu akan terwujud ya, tercapai. Amin. Ya, jadi sungguh-sungguhlah belajar mulai dari hari ini. Kita belajar hari ini dari awal sampai dengan nanti akhir ya. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama. Iya, ketika proses dan selesai belajar ini anak-anak ibu bisa atau dapat menjelaskan struktur teks berita. Ya, menjelaskan struktur teks berita. Yang kedua, anak-anak ibu dapat menelaah struktur teks berita yang dibaca. Ya. Nah, seperti biasa pembelajarannya, nanti ibu akan bukakan sebuah media materi pembelajaran struktur teks berita. Selanjutnya kita akan melakukan tanya jawab. Setelah melakukan tanya jawab, kita akan membentuk kelompok. Nanti kelompoknya tidak bisa milih, sudah ibu pilihkan, ya sudah ibu tentukan. Nah, setelah kita bentuk kelompok, silakan duduk berkelompok. Ibu bagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Kemudian ibu jelaskan bagaimana cara mengerjakannya. Silakan anak-anak ibu diskusi. Kemudian tentukan satu ketua kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi ke depan kelas dengan cara menyebutkan salam, ya, mengucapkan salam, menyebutkan nama, kemudian melakukan pengantar. Ya, dewasa hari ini saya akan memaparkan hasil diskusi kelompok saya, misalnya seperti itu ya. Kelompok berapa kemudian dipaparkan. Selanjutnya, teman-teman dari kelompok lain memberikan tanggapan. Tanggapan itu tidak harus misalnya kamu jelek, ya, jangan. Tapi awali dengan puji. Ya. Menurut saya kelompok 1 sudah sangat baik, namun masih terdapat kesalahan pada soal nomor 2. Boleh juga misal dari tampilan temannya, misalnya Aurel. Ya, Aurel sudah sangat baik memaparkan hasil diskusi kelompok, sudah benar juga. Namun Aurel harus membiasakan diri berbicara di depan orang banyak supaya tidak lagi gemetaran ya. Mungkin ada gemetarannya tapi bisa diminimalisir. Ya, selanjutnya ibu juga akan memberikan tanggapan. Nah, nanti siapa yang berani menanggapi temannya mempresentasikan di depan akan mendapatkan kotak kecerdasan. Seperti biasa ya, kotak kecerdasan, kemudian akan mendapatkan nilai tambahan, nilai 100. Kemudian di akhir pembelajaran nanti juga kita akan lihat siapa yang akan mendapatkan nilai yang paling besar ya, karena banyak nilai tambahannya. Ya. Nah, sekarang kita mulai. Silakan perhatikan. Jadi struktur teks berita itu ada 3. Yang pertama kepala berita, yang kedua tubuh berita, dan yang ketiga adalah ekor berita. Nah, ya, hewan juga ada kepala, ada tubuh, ada ekor ya. Kalau misalnya tubuhnya dipotong bagaimana? Kepalanya melayang kemana-mana ya. Misalnya lebah dipotong tuh badannya atau dipotong ekornya, lucu ya, bukan jadi lebah deh ya, masa kepala berjalan atau terbang ya kan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kepala berita itu? Jadi kepala berita itu adalah, boleh dicatat ya nak ya, boleh dicatat. Jangan terpaku sama medianya saja, boleh dicatat, silakan dicatat dulu. Lagi, ada masalah nak? Tidak ya? Silakan dicatat dulu. Jadi kepala berita itu adalah bagian awal pemberitaan yang memuat ke-6 unsur berita. Ya. Nah, kepala berita ini berisi informasi penting yang susunannya dapat bervariatif.
Ya, dapat bervariatif, bisa dimulai dari unsur apa, bisa juga dimulai dari unsur kapan. Silakan boleh dicatat dulu. Di buku cetaknya juga ada ya nak ya. Buku cetak juga ada. Boleh lihat di halaman 14. Silakan buka di halaman 14. Kalau di buku cetakan masih umum ya. Nah, ini Ibu pertegas ya. Sudah dicatat? Nah, sekarang perhatikan Ibu jelaskan secara rinci, secara detail ya. Perhatikan semua. Dinda, ya. Jadi kepala berita. Kalau kepala itu bagiannya berarti yang paling ada makhluk yang kepalanya di bawah? Ada. Jadi pernah kakinya di bawah? Belum pernah ya. Nah, jadi kalau kepala berita itu, Reza pernah kepalanya di bawah? Oh, belum pernah ya. Siapa tahu dance kan kepala di bawah ada kan? Ya. Jadi kalau kepala berita itu letaknya di yang paling atas atau yang paling awal. Nah, katanya apa? Bagian awal pemberitaan yang memuat ke-6 unsur berita. Ya, apakah semuanya dimasukkan? Tidak. Ya, tetapi mewakili keseluruhan dari unsur teks berita. Jadi, orang sekali lihat kepala berita, itu langsung paham, oh berarti beritanya tentang ini. Tanpa dia baca tubuh berita dan ekor berita, dia jadi, oh beritanya tentang ini. Karena apa? Karena kepala berita ini mewakili keseluruhan unsur teks berita. Nah, kepala berita ini berisikan informasi penting yang susunan unsurnya itu dapat bervariatif. Artinya apa? Bervariasi. Nah, bisa dimulai dari kata apa? Bisa juga dimulai dengan kata ya, misalnya beritanya tentang apa? Ya, atau waktunya, tanggal berapa, terjadi apa, ya boleh. Ya, selanjutnya tubuh berita. Ya, jadi tubuh berita ini adalah struktur yang memuat informasi. Boleh dicatat dulu, nanti Ibu jelaskan. Kalau di buku cetak itu masih sangat umum, jadi Ibu mesti menjelaskannya secara lebih detail supaya anak Ibu lebih paham ya. Jadi itulah gunanya buku catatan, supaya bisa mencatat hal-hal yang penting, yang detail, sehingga mudah diingat nanti pada saat ulangan langsung dibuka, ya langsung paham. Oh ini tadi kemarin Ibu Yaya masih pelajaran tentang ini, langsung tahu ya pokok-pokok yang ini dipelajari. Nah, tubuh sudah ya. Tubuh berita ini adalah struktur yang membuat informasi penting berupa penjelasan kata mengapa. Seperti halnya tubuh kita. Kalau tubuh berita berarti letaknya di tengah. Yang memuat unsur mengapa. Peristiwa ini mengapa terjadi. Ya misalnya kebakaran, mengapa kebakaran ini bisa terjadi? Ya. Nah, itu dijelaskan panjang lebar, dan biasanya unsur tubuh ini adalah unsur yang paling panjang. Kalau kepala itu kan cuma pengantar, kalau ekor itu kan cuma penutup. Nah, kalau tubuh ini dia lebih banyak, seperti manusia ya. Kalau kepala itu cuma segini, kaki cuma segini, tubuh kita lebih panjang.
Susah ya kan? Emang ada kakinya lebih besar daripada tubuh? Tidak ada ya. Nah, selanjutnya ekor berita. Ekor berita, Ibu jelaskan dulu baru boleh dicatat ya. Ekor berita adalah struktur yang memuat informasi tidak penting. Bukan tidak penting berarti bukan tidak boleh ya, tapi mungkin lebih kurang penting dibandingkan kepala dan tubuh. Ya. Yang tidak memiliki kaitan langsung. Ekor berita ini ada kaitan langsung. Ada kaitan tetapi tidak secara langsung dengan judul beritanya. Ya silakan dicatat dulu. Nah setelah mencatat nanti Ibu akan tunjukkan. Ini masih bayang-bayang ya kan. Nanti Ibu kasih contoh bagaimana kepala berita, bagaimana tubuh berita, dan bagaimana sih contoh ekor berita. Sudah? Oke, aku tutup temannya dulu ya, Mas Ade dulu. Sekarang Ibu akan tunjukkan contoh teks berita berikut dengan strukturnya. Terbaca nak? Terbaca? Terbaca ya? Ibu besarkan. Terbaca? Nah, itu judulnya harga Pertamax Turbo, Dexlite, dan LPG Bright naik. Pertamina ungkap alasannya. Ya, baru-baru ini beritanya ya. Siapa yang pernah dengar berita ini? Kalau BBM naik, ya Angel pernah. Siapa lagi yang pernah? BBM naik. Arka, iya BBM sudah pernah semua ya. Ada yang belum pernah? Dikis pernah guys. Nah, Dinda pernah ya? Pernah ya. Jadi berita yang sangat hangat diperbincangkan mengenai BBM naik. Nah, jadi berita ini diawali dengan harga Pertamax Turbo, Dexlite, dan LPG Bright naik mulai tanggal 10 Juli 2022. Ini namanya kepala berita. Mengapa dibilang kepala berita? Karena dia yang paling awal, letaknya paling atas. Seperti kepala ya, letaknya paling atas. Kemudian dia mewakili keseluruhan unsur berita. Dan coba ya, kita tidak lihat tubuhnya dulu, kita lihat kepala saja, kepala berita. Harga Pertamax Turbo, Dexlite, dan LPG Bright naik mulai tanggal 10 Juli 2022. Kita sudah paham nih beritanya tentang apa? BBM naik. BBM naik. Dimulai tanggal berapa? 10 Juli. Iya. Sudah iya betul sekali Mas. Berarti sudah ada ya bayangan dalam otak kita, oh berarti berita ini tentang ini. Ya. Makanya kepala itu mewakili keseluruhan isi ya. Selanjutnya boleh dibaca dulu di dalam hati. Sekretaris Perusahaan Pertamina Patraniaga, Irto Ginting, mengungkapkan alasan kenaikan harga sejumlah BBM non subsidi serta LPG non subsidi tersebut. Menurutnya, kenaikan tersebut mengikuti perkembangan harga minyak dan gas dunia. Lebih lanjut, Irto menjelaskan bahwa kenaikan harga ini memang terus diberlakukan secara berkala sesuai dengan Kepmen ESDM 62/K/2022
garis miring 2020 tentang formulasi harga jenis bahan bakar umum atau JBU. Pada Juni 2022, harga minyak Indonesia atau Indonesian Crude Price atau ICP adalah 117,62 dolar Amerika Serikat. Harga tersebut lebih tinggi 37% dibandingkan harga pada Januari 2020. Kemudian, harga LPG berdasarkan kontrak price Aramco atau CPA pada bulan lalu menyentuh angka 725 metrik ton atau lebih 13% jika dibandingkan harga rata-rata sepanjang tahun lalu. Mengikuti tren kenaikan tersebut, karena ada kenaikan tersebut, ya, harga minyak dan gas dunia naik, maka katanya apa di sana? Harga pertamax turbo yang sebelumnya dijual Rp14.500 per liter sekarang menjadi Rp16.200 per liter. Lalu Pertamina Dex yang semula Rp13.700 kini menjadi Rp16.500. Naik berapa tuh? Naik 300. Naik 2.000 berapa tuh? 2.800. Ya. Kemudian harga Dexlite yang sebelumnya Rp12.950 menjadi Rp15.000 per liter. Sedangkan untuk harga LPG Bright naik sekitar 2.000 per kilogram. Nah, inilah ada unsur mengapanya di sini. Ya, unsur mengapanya ada maksudnya apa? Di mana ada di sini? Ada di Indonesia. Ya. Kemudian kapan tadi sudah ada di atas ya? Siapa di sini ada? Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengungkapkan. Itu siapanya? Ya, mengapa? Karena harga minyak dunia dan gas dunia itu naik. Maka minyak atau BBM di Indonesia juga naik. Jadi bagaimana? Yaitu ada kenaikannya. Awalnya dari 12.950 jadi 15.000. Ya, paham mengenai tubuh berita? Selanjutnya tentang ekor berita. Kalau ekor ini apa tadi, Nak? Adalah Iya, dia tidak terlalu penting, tetapi ini biasanya ya memberikan masukan kepada kita sebagai pembaca. Dan biasanya juga diawali dengan kata hubung antar kalimat. Meski begitu, ya. Dengan demikian, nah biasanya ekor berita itu seperti itu ya, Nak ya. Meski mengalami kenaikan, pihak Pertamina mengklaim bahwa harga tersebut masih terbilang kompetitif, ya masih bersaing jika dibandingkan dengan produk sejenis yang dijual oleh sejumlah perusahaan penyalur BBM dan LPG di Indonesia. Ya, ini sudah paham ya tentang 3 struktur teks berita. Apa saja yang pertama? Kepala berita. Letaknya di atas atau di awal. Isinya tentang Judul berita. apa dan apa. Kemudian yang kedua, tubuh berita. Tubuh berita itu isinya tentang Apa? Ya, bagaimana? Ya, di mana juga? Siapa? Ya, keseluruhannya. Kemudian yang terakhir ekor. Ekor ini tidak terlalu penting, tetapi biasanya memberikan masukan ya kepada pembaca, memberikan gambaran sesuatu kepada pembaca. Nah, ada yang ditanyakan? Ada? Tidak ada?
berkelompok. Kelompok 1 Amel, Angel, Damar, Rehan, Ragil. Kelompok 2 Hafiz, Chelsea, Cynthia, Aurel, Jeffrey. Kelompok 3 Miftahul, Rahmadia, Rezon, Indra, Krisna. Kelompok 4 Arkan, Cynthia, Aulia, dan Ferdi. Kelompok 5 Dinda, Julia, Kevin, Adi, dan Rido. Kelompok 6 Salwa, Petro, Yuti, Lilis, dan Sempia. Ya, nah duduknya silakan berkelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 sini, kelompok 5, kelompok 6. Ya, silakan duduk berkelompok. Membantu hurufku, mejanya digabung ya, seperti biasanya. Ayo cepat tanpa suara. Nah, sekarang ibu pamerkan LKPD. Kelompok 1 Gil, Chelsea, jangan ya. Kelompok 3 kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Sentia boleh nak kesini dikit nak? Jangan makan apa? Ya, kan di samping sama ya. Jangan ditulis dulu LKPD-nya. Lanjut tahu ya. Ya, jangan ditulis dulu LKPD-nya. Perhatikan dulu penjelasan dari ibu. Instruksi dari ibu ya. Ada identitas, kemudian indikator pencapaian kompetensinya menjelaskan struktur teks berita, kemudian menelaah struktur teks berita. Nah, tulis nama kelompok di sana, kemudian anggota kelompoknya siapa saja. Ya, jangan tulis nama kelompok orang ya nak, kelompok sendiri. Selanjutnya soal yang pertama. Coba perhatikan soal yang pertama. Rido. Soal yang pertama. Jelaskan 3 struktur teks berita pada kolom di bawah ini. Strukturnya tadi ada berapa? Nah, silakan bukan ditulis saja ya, tapi dijelaskan. Soal kedua. Baca dan telaah struktur teks berita berjudul BBM naik, pemerintah beri bantuan 24 triliun rupiah kepada masyarakat di bawah ini. Kemudian tuliskan hasil telaah pada kolom di bawah teks berita. Jadi teksnya ini dibaca dulu. Selanjutnya baru ditulis. Yang pertama jawab, apa itu judul berita? Tulis nak di sini apa judul beritanya. Ya, kemudian kepala beritanya ada di paragraf nomor berapa? Paragraf nomor berapa? Kemudian dituliskan di paparan isinya. Ya, apa saja paparan isi. Kemudian buku berita itu paragraf berapa? Misalnya paragraf 2. Misal ya. Misalnya ada di paragraf 2. Tulis di sini 2. Ya, terus kemudian dipaparkan di sini apa saja isi paragraf 2. Kemudian terakhir baru ekor berita. Ini paragraf berapa kemudian dipaparkan. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Nanti yang presentasi silakan ditentukan. Ya. Ya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Silakan dikerjakan. Waktunya 20 menit dimulai dari sekarang. Kerjasama ya nak ya, ada yang cari ini, ada yang cari itu, kemudian didiskusikan. Silakan.
Kelompok 3 tidak ada. Ibu tes semangatnya dulu coba. Kelompok 1 bisa. Untuk kelompok 1 orang. Kelompok 1 bisa. Kelompok 2 Luar biasa. kelompok 2 Luar biasa. kelompok 3 hebat. Kelompok 4 Easy. coba lebih semangat. Kelompok 4 Easy. kelompok 5 Kreatif. kreatif. Kelompok 6 Mantap. mantap nih. Ya hasilnya juga harus mantap ya. Benar kami tadi. Atau di sini kan. Sudah ya. 1 2 3 sudah. Ayo pada jalan lagi.
Siapa yang presentasi nanti juga dapat nilai tambahan ya? Dapat buka cerdasan kita. Hari ini pakai kita. Akhirnya jangan siapa tahu nanti ada namanya ya. Ibu juga akan nilainya bagaimana kerjasama anak-anak ibu. Coba dulu. Kalau kepala itu ada di yang mana coba? Kalau tadi bagaimana contohnya? Ini kan masih ada. Kalau misalnya tubuh berita itu ada panjang ya nak ya, ada misalnya paragrafnya 2 sampai 100 misal ya. Paragraf tulis 2 S titik D 100 atau 2 ya sampai dengan 100 ya. Ada kesulitan? Kelompok 5? 3. Mudah kan? Tulis saja. Apa? Paragraf berapa? 5. Sekarang waktunya selesai sudah. Berhentikan kegiatan menulis. Selesai ya. Sekarang kelompok 1 silakan tampil.
kelompok 1 bisa ingin menyampaikan tentang diskusi kami tentang BBM naik. Ya, kita langsung ke teks kita ya. Iya. Baca pertanyaannya. 1. Jelaskan 3 struktur teks berita pada kolom di bawah ini. Yang pertama, kepala berita. Bagian awal pemberitahuan yang memuat ke-6 unsur berita. Kepala berita berisi informasi penting yang susunan unsurnya dapat dimulai dengan kata apa atau dengan kata kapan. 2. Buku berita. Struktur yang memuat informasi penting yang berupa penjelasan dari kata mengapa. 3. Ekor berita. Ekor berita adalah struktur yang memuat informasi tidak penting yang tidak memiliki kaitan langsung dengan isi beritanya. 2. Baca dan telaah struktur teks berita berjudul BBM naik, pemerintah beri bantuan Rp24 triliun kepada masyarakat di bawah ini. Kemudian tuliskan hasil telaah pada kolom di bawah teks berita. 1. Bagian kepala. Pemerintah akan memberikan bantuan sebesar Rp24,17 triliun kepada masyarakat sebagai tambahan bantuan sosial atas rencana pengalihan subsidi bahan bakar minyak BBM. Kebijakan ini imbas akan naiknya harga BBM. 2. Tubuh berita. Pemerintah akan mulai memberikan bantuan sosial tambahan sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM sebesar ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam keterangan dari usai mengikuti rapat dengan Presiden Jokowi di Jakarta Senin 29/8/2022. Sri mengatakan dalam rapat yang membahas mengenai pengalihan subsidi BBM itu diputuskan masyarakat akan mendapatkan bantuan sosial dalam rangka meningkatkan daya beli, terlebih sambung dia untuk merespon kenaikan harga dari pengaruh global dalam beberapa waktu terakhir. Ya, silakan ekor berita. Ekor berita. Langkah itu dalam rangka membantu sektor transportasi seperti angkutan umum, ojek dan bahkan nelayan. Dan tambahan perlindungan sosial dari mengatakan bantuan yang akan disalurkan kepada industri tersebut diharapkan bisa mengurangi tekanan kepada masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kasih tepuk tangan untuk Bapak Sakus? Nah, sekarang siapa yang mau kasih tanggapan? Ya, boleh Rahmadia. Boleh berdiri? Apa? Oh, judulnya? Ya. Dipuji dulu boleh, kalau kita sampaikan tanggapan dipuji dulu. Boleh ya. Kelompok 1 sudah baik. Boleh. Oh iya, lupa membacakan judul. Rehat. Iya, tidak apa-apa. Boleh kan dibacakan sekarang apa judulnya? Mana judulnya? Oh iya itu. Ini enak. Apa judulnya? BBM naik, pemerintah beri bantuan Rp24 triliun kepada masyarakat. Iya ya. Ya lainnya itu baca awalnya, kemudian ini presentasi. Ya sudah baik, ini boleh mau warna apa? Warna ungu ya. Rahmadia dapat nilai tambahan 100. Ini juga ya. Siapa? Rehan dapat 100 juga. Rehan 100, kemudian dia juga 100 ya. Ini untuk Rehan. Rehan ya, dapat 100 sama dia 100. Nah, ayo siapa lagi yang mau menanggapi? Ada? Oh, itu dari kelompoknya sendiri. Yang lain? Ada? Tidak ada? Sudah bagus ya, sudah baik. Jangan gara-gara menanggapi nanti musuh tidak ya. Ini kan namanya masukan. Sudah bagus. Kita sebagai manusia ini harus bisa menerima masukan dari orang lain. Orang lain itu bahaya.
mau ibu sebutkan sekarang atau nanti nih? Nanti saja ya, sudah selesai presentasi semua baru ibu kasih tahu berapa nilai kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sampai kelompok 6. Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 biasa menginformasikan diskusi kelompok kami. 1. Menjelaskan struktur tes berita pada kolom di bawah ini. Struktur tes berita. 1. Kepala berita. Bagian awal pemberitahuan yang membuat tentang tes berita. Kepala berita berisikan informasi penting yang seluruhnya dapat variatif berhubungan dengan apa pemberitahuan. 2. Struktur yang membuat informasi penting yang berupa menjelaskan dan kata. Boleh suaranya lebih keras lagi nak? 3. Ekor berita. Volumenya ditingkatkan. Yang membuat informasi tidak penting dan tidak memiliki kaitan langsung dengan berita. Kepala berita itu pada paragraf pertama. Kemudian tubuh berita paragraf berapa sampai berapa? Paragraf ada di sini mana coba? Paragraf belum ditulis ya? Paragrafnya paragraf berapa? Ditulis dulu nih paragraf berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Paragraf 2 sampai paragraf 2 sampai 5. Oh iya, paragraf 2 sampai paragraf 5 kemudian ekor paragraf 6. Ya, silakan berikan tanggapan. Boleh, Rido duluan ya. Menurut saya penampilan Aurel sudah bagus, tapi suaranya kurang keras. Iya, kurang keras. Kalau isinya apa? Ada kurang tadi ya? Apa yang kurangnya? Judul belum di apa? Iya, paragraf berapa? Ya, ini boleh. Rido, Reyhan, Aurel dapat juga. Kopi juga. Nih, oke. Ada lagi? Ayo boleh, angkat tangan. Sudah cukup? Iya boleh Angel. Boleh berdiri dulu, dipuji dulu nah ya, dipuji dulu lah kan sudah bagus. Iya. Iya sama seperti Rido tadi ya. Volumenya mesti ditingkatkan. Nanti ibu tingkatkan dulu ya. Nih boleh. Angel ya dapat 100 nih. Tingkatkan dulu ya. Yang jelas Aurel dapat 100. Ya dapat 100. Kemudian siapa lagi? Rido, Angel sama si Rehan ya. Nah cukup. Silakan kasih tepuk tangan untuk dapat Pak. Yang kelompok 4 dulu, ayo maju. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 IZI akan menyampaikan tentang diskusi kami tadi Tentang apa sih itu teknik? tentang struktur teks berita. Ya. 1. Jelaskan 3 struktur teks berita pada kolom di bawah ini. Struktur teks berita. Kepala berita adalah berisikan informasi dan penting yang susunan-usulnya dapat bervariatif, dapat dimulai dengan kata apa atau dengan kata kapan. 2. Tubuh berita adalah struktur yang membuat informasi yang berupa penjelasan dari kata mengapa. 3. Ekor berita adalah struktur yang membuat informasi tidak penting yang tidak memiliki kaitan langsung dengan judul beritanya. 2. Baca dan struktur teks berita berjudul BBM naik, pemerintah beri bantuan Rp 24 triliun kepada masyarakat bawah 24 triliun rupiah. kepada masyarakat ini di bawah ini, kemudian dituliskan hasil telaah pada peristiwa teks berita ini. Iya. Kemudian nomor 2 dari paragraf berapa sampai berapa? Kepala berita paragraf 1.
Lanjut, Pak Eko. Kalau Eko paragraf 6. Ya, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih, jadi jangan wassalamualaikum ya. Wassalamualaikum. Dikasih nilai tambah untuk akan. Ya, siapa yang mau kasih jawaban? Julia. Menurut saya kelompok 4 sudah cukup baik, hanya saja kurang percaya diri untuk berbicara di depan orang banyak. Iya, yang harus percaya diri, mesti percaya diri lagi ya Arkadia. Dia sudah baik. Ayo, Julia, dapat nilai tambahan di sini. Ambil otak kecerdasannya. Terima kasih, Julia. Ya, sekarang kita boleh kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Kakak kelompok 6. Kakak dulu kakak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan hasil diskusi kami. 1. Jelaskan 3 struktur teks berita pada kolom bawah ini. Kepala berita adalah yang berisi informasi penting yang bersusunan, unsurnya dapat variatif, dapat dimulai dengan kata apa atau dengan kata kapan. Tubuh berita. Tubuh berita adalah struktur yang memuat informasi penting yang berupa penjelasan dari kata mengapa. Ekor berita. Ekor berita adalah struktur yang memuat informasi tidak penting dan tidak memiliki kaitan langsung dengan judul beritanya. 2. Baca dan telaah struktur teks berita berjudul BBM naik, pemerintah beri bantuan 24 triliun kepada masyarakat. Bahwa ini kemudian tuliskan hasil telaah pada kolom 2 teks berita. Judul berita BBM naik, pemerintah beri bantuan 24 triliun rupiah kepada masyarakat. Kepala berita paragraf berapa? Kepala berita berada di paragraf 1, tubuh berita berada di paragraf ke-2 sampai paragraf ke-5, dan ekor berita berada di paragraf ke-6. Iya. Ada yang mau ibu kasih dulu otak kecerdasan. Suaranya masih patah-patah. Siapa? Turun dulu. Siapa yang tunjuk duluan tidak ditunjuk? Ibu hitung ya. 1, 2, 3. Awas. Bukan ya. Kelompok 6 sudah sangat baik, tetapi masalahnya Masih ada grogi ya, grogi? Tidak. Mungkin memang pengetahuan peta seperti ini ya. mantau. Oh, terbata-bata. Iya. Nanti dirasakan aja sih bagus. Ini apa? Boleh satu lagi, Aulia. Sudah sangat baik dan tidak buruk. Ini masih ada kegugupan ya. Gak apa-apa. Alhamisa karena dia ya, jadi perlu dibiasakan ya. Kasih dapat mereka juga. Dia satu lagi. Tiga memang memang cukup baik, tapi penutupnya kurang. Dan penutup, tidak ada penutup, ada penutup ya. Jadi kalau misalnya warung tidak dibuka, warung dibuka kemudian tidak ditutup ya, orang jadi nggak tahu itu orang beli ya. Iya. Dibagi orang ya nak ya. Ya. Siapa tadi? Siapa saja? Terima kasih atas pertanyaannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1. Jelaskan 3 struktur teks berita pada kolom di bawah ini. Kepala berita berisikan informasi penting yang susunan unsurnya dapat dimulai dengan kata apa atau dengan kata kapan. Tubuh berita struktur yang membuat informasi penting yang berupa penjelasan dari kata mengapa. Ekor berita adalah struktur yang membuat informasi tidak penting yang tidak memiliki kaitan langsung dengan judul berita. Baca dan telaah struktur teks berita berjudul BBM naik. Pemerintah dari bantuan 24 triliun kepada masyarakat di bawah ini. BBM naik. Pemerintah beri bantuan 24 triliun kepada masyarakat. Kepala berita terletak pada paragraf 1. Tubuh berita berletak di paragraf 3 sampai dengan paragraf 4. Ekor berita terletak di paragraf pada paragraf 6. Demikian itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita dapat dirayakan dulu. Siapa tadi? Lagi Bu. Turun dulu. Siapa yang dulu duluan tidak ditunjuk. Ini Peter sudah dengar dulu nih. 1, 2, 3. Habis. Ya, sabar kan. Menurut saya kelompok 5 sudah sangat baik, tetapi dalam membacanya masih ada bumbu. Masih ada yang berbata-bata, ya tidak apa-apa. Ini kalau bisa karena biasa-biasakan ya. Beda ya. Habis dapat kalian telah. Habis. Iya. Silakan boleh tepuk tangan untuk Rino. Nah, dari pembelajaran dari awal sampai akhir tadi, ya. Sekarang coba kita tes, ibu tes, bagaimana pemahaman anak-anak ibu. Apakah sudah paham atau belum? Sekarang silakan ambil HP-nya, dibuka HP-nya. Sudah? Sudah dibuka HP-nya? Belum. Buka link yang ibu bagikan di grup. Ibu bagikan ya di grup ya. Sudah dibuka? Sudah. Nah, kalau sudah dibuka, tampilannya akan seperti ini. Sudah? Sudah dibuka semua? Sudah ya? Tampilannya akan seperti ini. Nah, ketika ibu sampaikan, nah di sini ada 6 pertanyaan. Ya, pertanyaan 1 sampai dengan 3 itu anak-anak ibu diminta untuk menentukan, ya, menjelaskan struktur berita. Jadi misalnya bagian awal, struktur awal itu apa? Pilih di sana ya. Kemudian kalau penjelasan berikutnya jawabannya apa? Apakah kepala atau tubuh atau ekor? Pertanyaan ketiga juga seperti itu. Nah, pertanyaan keempat sampai dengan keenam itu ada disediakan kutipan teks berita. Anak-anak ibu diminta untuk menelaah itu, ya, telaah teks itu termasuk ke dalam struktur apa? Apakah kepala, tubuh atau Ada pertanyaan? Tidak. Sudah siap semua? Dimulai dari sekarang. Silakan dikerjakan. Wah, ngerti gue ingat ya. Langsung kan?
Jangan contekan. Itu ada waktunya ya. Kalau makin cepat nilai tambahannya juga makin besar, ya. Kalau orang kekinian, Bu. Tidak terlihat. Apa? Terlihat. Belajarin tembakan. Ayo. Mesin. Ya, jangan apa, lanjut. Soal mereka. Ada yang salah ya? Aku belum baca soal yang tadi. Aku dibaca Kevin, Bu. Salah. Iya, Bu. Aku dibaca Laura yang Bu. Jangan. Kalau sudah selesai, jangan diapa-apakan dulu ya. Diamkan dulu, jangan dikembalikan. Kalau sudah selesai, jangan dikembalikan dulu. Yes. Gak apa-apa. Saja. Sudah selesai semua? Iya, yang satu lagi. Bener kan? Apa yang aku tidak? Kelihatan, yang mengulang kelihatan. 500 kan? Tidak menilai Sudah? Nah, kalau sudah selesai, perhatikan. Lihat dulu. Ya, ada yang betul semua. Ada yang betul semua, teman-teman. Satu. Ya, banyak yang betul semua ya. Nah, sekarang kita jawab sama-sama. Berapa? 200. Kita jawab sama-sama. Oh, berapa? Struktur yang merupakan informasi penting. Buku berita. Buku berita. Betul. Aku dekatnya Kevin, salah sih. Rekan-rekan. Kepala Bu. Kepala. Tadinya kepala berita. Betul. Selanjutnya rekor. Bersiaplah pertanyaan ketiga. Ini apa
Kelompok 5 nilainya 90. apakah ada yang kurang tadi? 100. Ada apa? Gugu. Terlalu semangat. 95. Apanya? 80. 90. Kasih tepuk tangan. Tapi ibu lihat di sini ya, kelompok 1 dan kelompok 6 ini dia sudah kompak. Ya, itu baru representasi. Nilai praktisnya ada sama ibu ya. Ada kelebihan dari kelompok mereka. Jadi nilainya ada yang lebih tinggi dari yang lain ya. Nah, sekarang ada yang kita simpulkan. Kita hari ini belajar tentang apa? Ada? Kasih dapat nilai tambahan. Ayo, siapa? Ya, boleh Indra. Struktur berita. Struktur berita. Apa saja? Kepala, tubuh berita, ekor berita. Iya ya, dapat nilai tambahan. Indra. Ada yang bisa jelaskan apa itu tubuh, kepala, tubuh dan ekor berita? Apa dia? Kepala berita bagian awal pemerintahan yang memuat tentang unsur berita. Bawa sendiri, tubuh berita. Tubuh berita buku yang memuat informasi penting yang berupa penjelasan dari kata mengapa. Ekor berita adalah buku yang memuat informasi tidak penting yang tidak memiliki kaitan langsung. Iya betul ya. Silakan Ramadia. Ya. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah senang? Senang. Ibunya ngajarnya terlalu cepat tidak? Ya. Media yang ditampilkan menarik? Menarik. Suka? Suka. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang teks puisi. Oh, jauh. Siap? Siap. Siapa yang di sini mau belajar nulis puisi? Tidak ada yang mau? Mau semua ya? Iya. Ya. Nah, jadi pertemuan berikutnya harus hadir ya. Dan sebelum ibu tutup, marilah kita berdoa agar pertemuan kita hari ini mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Hafiz dipimpin doa nak. Doa mulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.